Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel Aprilia Delestari _official. Aduh, ada underscore-nya, ya ampun. Guys, kalian tahu nggak? Aku mau promosi dulu nih. Ini adalah baju merchandise spesial bulan ini. Nanti bakalan launching di tanggal 14, insya Allah. Jadi buat kalian stay tune terus ya di YouTube channel Aprilia Delestari. Nah, kali ini April sudah ada di salah satu karoseri yang punya julukan kuda jingkrak, guys. Kalian tahu kuda jingkrak? Nah, seperti itu kuda jingkrak, tapi nggak ke sini, tapi ke sini. Nah, kalau namanya kuda jingkrak, buat yang udah tahu pasti paham betul aku ada di karoseri mana. Yes, Adi Putro. Kalian tahu dong, kalau di Malang, Jawa Timur ini memang terkenal banget, banyak banget karoseri-karoseri yang handal. Dari luar pulau, dari luar Jawa, semuanya ke Malang. Cuma untuk bikin bis. Nah, buat kalian semua, stay tune terus karena aku sudah janjian. Sama siapa? Sama Pak David. Sekarang aku bakalan cari Pak David dulu ada di mana posisinya. Oke? Stay tune terus. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen yang baik. Sarangi. Yang sini aja. Loh, kalau gini kan masih kontak, kalau gini kan enggak. So guys, akhirnya aku ketemu sama Pak David. Kok David katanya? Kok David ya? Biar lebih akrab gitu. Apa biar lebih apa gitu? Enggak. Ntar ada yang baper, nggak boleh loh, kok bahaya lo kan jadinya kok. Kok sehat? Ya, sehat. Sehat, puji Tuhan sehat. Aku maaf ya ganggu. Selalu. Selalu. Ini ntar kalau ada yang salah paham pikir, wah selalu ke situ, kok nggak pernah diupload gitu. Dari dulu udah stalking aku. Gitu ya. Jadi aku yang stalking kamu, bukan kamu stalking aku. Kata api titik dulu. Oh gitu ya. Kalau aku mau nanya, ini kan mumpung aku bisa mampir ke sini. Jadi perkenalkan dulu, Ko David ini siapa sih buat yang generasi mungkin belum paham betul. Nah, nama lengkap deh. David Jethro Kusumo. Mungkin udah dikenal, kita generasi kedua dari Putro. Kalau generasi satunya, jadi bapak saya itu Simon Jethro Kusumo. Jadi salah satu founder Adi Putro. Cuman kita generasi dua juga ada beberapa cousin lah ya, sepupu. Cuman ya kali ini nggak bisa ikut join. Oke. Jadi kamu sendiri di sini di bagian apa ngurusinnya? Kalau di bis kan ada tuh manajemen, operasional. Paling penting banget, namanya departemen serabutan. Serabutan. Aku kalau yang penting-penting serabutan gini paling demen. Jadi bisa serabutan juga. Serabutan gitu. juga, bener makanya. Nah. Terus aku pengen tahu nih, kalau historinya sendiri, aku berawal dari histori atau kamu mau kasih lihat dulu nih dapurnya Adi Putro? Boleh. Kita mau lihat dulu, mumpung. Kalau mau di shoot ya, ini salah satu histori. Jadi yang di bedeng ini nih, sebenarnya Adi Putro dimulai dari tahun 71-72. Jadi dari garasi rumah, Pak Simon mulai dari garasi rumah. Terus udah mulai rame di komplain tetangga dong. Kita pindah ke mungkin April tahu daerah Betek tahu. Tahu Betek. Udah bentuknya bengkel. Cuman again di komplain lagi karena kan mungkin zaman dulu masih deng. Jadi di Beteknya itu kampung-kampung dong? Enggak dong, yang jalan Betek. Oh, jalan gedenya. Itu di komplain akhirnya tahun 73 atau 74 aku lupa. Inilah petak pertama Adi Putro. Jadi yang di bedeng ini sampai ke depan, ini tahun 73. Jadi semua produksi, tapi dulu kan kita cuma produksi mobil kecil ya. Jadi ya cukup lah. Nah, ini tahun 73 mulainya di sini. Terus berkembang, mungkin nanti kalau memang April lihat kita space-nya ada kayak nggak bisa langsung karena kan ada duit beli, gitu ya, ada duit beli, jadi ada ngotak-ngotak nggak karuan. Nggak apa-apa. Jadi ini yang pertama, ini Adi Putro yang pertama. Oke, jadi luas berapa sih ini pertama kali yang depan ini kurang lebih? Kecil lah kalau ini mah. Nggak terlalu gede ya? Nggak gede. Tapi kan awal mula memang kayak elf gitu kan kamu ya? No. Apa sih namanya? Mitsubishi. Iya. Mitsubishi. Carry. Belum, masih Mitsubishi T120. Oke. T120. Kalau Carry udah mulai, mungkin nama Adi Putro sempat istilahnya ya kita dapat slogan mungkin full press body ya. Nah itu sebenarnya
ujungnya itu mulainya itu dari Suzuki Carry itu. I see. Karena Suzuki Carry waktu itu naik banget, kita memberanikan dulu kira-kira tahun 80 ya. Jadi kita invest stamping machine, terus oven. Jadi kebutuhan istilahnya udah mirip pabrikan lah. Nah, mirip pabrikan. Nah, disitulah kita istilahnya mulai naik. Dan kita terkenal full press body pertama dan satu-satunya di Indonesia. Bahkan kita sempat ekspor ke Brunei Darussalam. Wow. Kerjasama waktu itu. Tahun itu ya? Tahun itu. Wow, oke. Jadi kita produksi cukup banyak gitu. Wow. Dari situ berkembang lah sampai sekarang ke bis. Gitu ya. Nah, sebelum lanjut aku pengen tahu nih, ayo biar nggak bosen viewers aku. Jadi sebelum lanjut langsung ke bis, tapi sekarang aku mau colongan dapurnya dulu nih dari Diputro. Jadi pertama kali masuk nih, aku pengen tahu ini di bagian apa sih? Kalau ini sih gudang ya, gudang interior, interior. Nah, kalau kita lihat di sini ini mobil kecil. Jadi kita departemennya dipisahin antara mobil kecil, jalur produksi, jalur produksinya mobil kecil, mobil pasti beda lah. Nah, ini mobil kecil. Nah, kalau ini bocoran ya, mestinya nggak boleh lihat. Yang hijau-hijau ini spesial kan, ya. Kamu baik banget sama aku. Jadi sebenarnya kalau yang hijau ini kalau misalnya kita ke tailor, ini patronnya. Patron. Jadi kita kan kalau bikin baju kan masih punya patron. Iya, betul. Nah, itulah kenapa di Adiputro kalau bentuknya body nggak bisa macam-macam. Maksudnya nggak bisa macam-macam itu gimana? Kan kalau mungkin saya nggak tahu ya, kalau di teman-teman yang lain kan ada bisa lampu ini, lampu itu, bentuk ini, bentuk itu. Nah, di tempat kita nggak bisa. Karena patronnya udah ada. Karena kita mau semuanya presisi. Oke. Mungkin bentuk kita paling sederhana ya, tapi ya kita berusaha presisi. Tapi setiap tahun, per tahunnya aja bisa ganti berapa model tetap? Mana kita ganti model? Variasi ya. Ya. Tapi secara konstruksi nggak pernah ganti, secara major nggak pernah. Kalau mungkinnya kalau di bis ya, April tahu kan paling cuma ganti selendang. Nah, itu kan cuma ganti variasi, nggak mempengaruhi konstruksi, nggak mempengaruhi patronnya. Tetap sama ya, kalau untuk konstruksinya. Oke. Nah, ini sebenarnya ini kan komponen nih, makanya kita udah cetak. Jadi bentuk kita ya mau nggak mau gini. Kalau kita bikin model terlalu banyak, mahal untuk bikin cetakan ini. I see. Tapi sebenarnya kok kalau kamu bilang nggak ada yang berubah, tapi kenapa setiap apa cuma nama doang, kayak ada Jetbus 2, Jetbus 1? Oh ya, itu generasinya berbeda dong. Oke. Jadi generasi 1, 2, 3. Itu biasanya pasti perubahannya certain waktu kayak 4-5 tahun kita mesti ganti biasanya. 4-5 tahun? Biasanya enggak Berapa? Cepet Mahal. Kalau aku ngecek gitu kadang, kayaknya kita diburu-buru harus model baru karena konsumen udah tahu gitu. Oh, Adiputro ngeluarin JB2 semuanya atau JB3 gitu. Padahal sih, tapi JB3 kita udah berapa lama? Udah cukup lama kan? Berarti kalau iya betul. Cuman berarti kalau seandainya kita punya JB3 nih, terus kamu ngeluarin model terbaru lagi, bisa dong aku cuman ya udah deh di remark aja atau maksudnya bukan di tambah-tambahin atau di iniin. Tergantung sih ya, Adiputro gitu? Tergantung. Jadi kalau kita biasanya ke generasi yang baru, kita bentuk kadang-kadang konstruksinya pasti ada yang mengikuti. Jadi kita dari desain kita coba bangun konstruksinya. Rumus konstruksi utama tetap harus ada, which is harus safety dan sebagainya, itu bla 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 lah. Cuman kalau dengan adanya body kan pasti ya, namanya body pasti kita ada yang mengikuti lah, tapi faktor-faktor tadi tidak dikurangi. Nah, kalau April tahu kadang-kadang, oh bisa kok di mana, di bengkel mana gitu kalau. Nah, itu kan kita nggak tahu apa yang dirubah, apa yang dipotong, apa yang disambung, kita nggak tahu. Nah, ini juga salah satu pesan kita lah. Kita free, mereka mau ganti ya, cuman hati-hatilah. Karena kan semua ukuran konstruksi itu ada hitungannya, kekuatannya di mana. Oke. Kalau kita pengen ngejar, pokoknya aku mau dari JB2 ganti JB3 yang baru lagi ini. Potong-potong, kita nggak tahu loh sampai terjadi apa-apa. Nah, kan kamu udah tahu nih seperti itu akan terjadi. Dan namanya kita di negara kita kan selalu ada orang bikin apa, diduplikat atau di replikanya atau di contoh lah intinya. Kalau kamu udah tahu kayak gitu, kenapa sih kok nggak
menerima gitu dengan ya mungkin kayak Siapa yang bilang nggak terima? terima ya? Terima. Karena gosipnya, aku kan belum pernah masuk bener-bener ke sini dan ngobrol sama kamu. Ini kan info juga buat aku gitu kali kan, biar tambah diskon. Bikin belum diskon. Kan harus di fixing dulu gitu loh. Jadi berarti bener-bener ada terima ya, seandainya semuanya ini aku punya JB2 terus ini ada JB3 aku mau dong kayak gini, tapi ini yang tak kirim gitu, nggak harus beli sasis baru dengan body, tapi body baru. Kalau di tempatku kita lihat dulu kalau dari JB2 JB3 ada perubahan yang major, kita pasti akan bilang make sense nggak ini dirubah gitu loh, karena kita nggak mau jeopardize, kita ngitung JB2 ada kekuatannya, JB3 kekuatannya juga begitu. Tapi kalau dirubah jeopardizing strukturnya, kita nggak mau. I see. Nah, cuman kalau tadi April tanya loh, kenapa kalau udah tahu di luar bisa ngerubah-ngerubah kamu nggak terima? Siapa yang bilang nggak terima? Terima. Cuman di tempat kita mungkin kadang-kadang waktunya lebih lama. Karena kita kan ini kan sebenarnya kan karoseri, kita bikin yang baru. Nah, memang ada divisi repair. Mungkin kita harus akuin divisi repair kita nggak segede yang memang kerja repair gitu loh. Nah, itu mungkin juga dari mungkin ya faktor harga dan sebagainya. Saya nggak tahu. Cuman ya kekuatan apa yang kita punya untuk melarang? Tidak boleh, kan nggak mungkin. Nggak ya. Jadi kalau mereka mau, deal ya udah sok atuh gitu kan ya. Bahkan aku dengar dari karoseri lain pun dirubah ke kita. Nah itu apalagi? Saya nggak tahu. I see. Ya kan? Karena sudah menyangkut harga nih guys. Iya, kan kamu yang mancing masalah harga. Nah, aku juga dengar gosip nih. Namanya cewek ya? Iya. Cewek itu selalu gosip gitu. Gosip. Kalau kedengar harga minta diskon, gitu ya? nawar, udah gitu ya? Ya udah deh, diskonnya nggak gede-gede, tapi ajak aku shopping ya toh. Jadi ngomongin harga nih kok, aku kan karena aku pribadi itu beberapa kali memang sama Mas Zendi tahu kan, AK4, putranya Komedi. Nah itu berapa kali mau diajak ke sini. Nah, terus aku tanya, emang harganya berapa? Aku gituin. Terus ininya berapa gitu kan? Cuman yang aku kemarin dapat info adalah agak alot kok. Dan terkenal mahal. Jangan tersinggung loh ya. Aku kan berdasarkan akunya gitu loh. Sekarang gini, harga itu kan relatif. Pasti ngerti dong, harga relatif dalam artian itu kenapa suatu barang mahal? Ada dua nih. Yang satu emang bener-bener pukul habis, yang satu karena memang ya ada certain effort untuk dibikin jadi produk yang baik, sehingga ya ada yang harus dibayarkan. Betul. Kira-kira jelas ya? Jelas. Makanya aku bilang itu relatif. Terus kalau tadi apa? Alot. Nah, alot itu. Aku alot mau ngomong alot terminnya. Karena kita gini, prinsip kita ini ya, tolong dicamkan nih, jangan salah. Kita kasih harga yang make sense. Dalam artian kayak misalnya handphone ini misalnya 1 juta, emang 1 juta. Aku nggak bikin, yang pasti aku harus ada profit lah Indonesia. Tapi aku nggak bikin barang 200.000, aku cat 1 juta. April datang, ayo kok diskon. Oke, khusus April, 300.000. Nah pertanyaan saya justru kadang-kadang malah, kalau sampai beli barang, cewek ngerti lah. Kamu kan beli aksesoris cewek ya. Diskon bisa sampai banyak itu. Asli nggak? Apa? Kalau barang yang ini ya, maksudnya kayak kamu bilang souvenir. Asli atau enggak, oke lah. Tapi kan berarti kan ada yang dikorbankan. Nah itulah. Kalau kita kasih harga, kita nggak kasih harga supaya nanti pasti April nawar 1 juta dulu, nanti tak diskon 2 juta. Bayar 200.000 pasti senang. Iya. Aku alot karena memang segitu harga aku. Tapi kok bisa ngasih penjelasan, paling April nanti nawar gitu. Enggak, contoh. Ini daripada salah ya. Contoh. Oke, langsung dibuat contoh. Italic ya. Oke. Jadi kalau sekarang ini kita masuk di area apa ini? Ini welding. Jadi istilahnya yang bikin bodinya mulai startup bodinya untuk mobil kecil. Oh, ini startup di bodinya mobil kecil. Nah, itu kalau kamu lihat kan semua itu komponen aku bikin semua kan. Jadi aku mengurangi, nah kalau di tempatku ini kita hindarkan
orang udah diproduksi nih, pasti pakai meteran, masih gini. Nah, kok kenapa pakai meteran? Oh, udah ada patronnya. Terus kita berusaha, masih ada, kita akuin kita bukan perfect. Deng. Yeah. Kita hindari itu. Tapi tidak dimungkiri masih ada, sorry. Oke, it's okay. Tidak dimungkiri masih ada. Tapi kalau nggak deng itu, jadi kayak gimana tuh? Ya harus presisi, harus perfect quality-nya. Nah kayak gitu ini sebenarnya kita ini juga salah sebenarnya kayak ini ya. Mungkin penempatan kita ada salah, cuma karena terlalu besar nih roof ini. Ya kalau di gini kan pasti akan meleot. Iya. Gitu. Tapi kan ini udah sebenarnya di sini udah masuk ke jalur. Tapi karena nggak cukup, mungkin taruh sini dulu. Oke. Kira-kira begitu. Tuh kamu lihat pintu kan komponen kan? Iya benar. Tapi sebenarnya ngomong-ngomong, kamu selalu bilang mobil kecil. Tipe mobil kecil apa aja sih yang sampai detik ini Adiputro masih bikin? Ya kelasnya sekarang paling sasisnya ada Elf, Isuzu Elf, Mitsubishi, Hino. Udah. Itu ya. Jadi memang ya kadang-kadang ada orang yang tanya, kok kan mobil kecil ini udah nggak sehebat dulu Suzuki Carry, kenapa? Kenapa nggak fokus di bis aja gitu? Nah kita ini orangnya konvensional, deso. Jadi apa yang cikal bakal itu, mau sejelek apapun kita pertahankan. Toh ini bukan bisnis yang jelek gitu loh. Betul. Mungkin secara omset ya kalah sama bis, tapi ini justru ini kakaknya. Bis itu malah adiknya, nggak ada kakaknya ini nggak ada bis. Nggak akan ada bis, betul. Nah, jadi itu yang kita pertahankan. Betul. Nah, jadi kita tetap pertahankan kualitas meskipun ngapain sih detail-detail cuman segini, barang biasanya mobil kecil kan barang apa sih gitu. Nggak bisa. Tetap kualitas itu nomor satu. Makanya kenapa juga di mobil kecil harga kita juga paling mahal. Karena akan lebih detail dan lebih rumit mungkin, kalau kan? bis ya misalnya kita memang lebih mahal, lebih mahal saya nggak tahu, lebih mahal. Cuman kan dengan karena size-nya lebih gede. Dan mungkin spread harganya secara presentasi lebih nominal mungkin lebih gede, tapi presentasinya mungkin lebih kecil. Tapi kalau ini mungkin nilai nominal tapi presentasinya gede dengan yang lain. Tapi ya we don't care. Kita deliver apa yang quality. Betul. Terus kalau ngomongin usaha gitu kan. Udah bikin body, udah dari tahun 73 kasarannya kan ya. Kenapa nggak bikin PO sendiri? No. We will never establish perusahaan PO terus pegang certain brand, misalnya kenapa kok udah banyak katanya Adiputro kan? Pegangnya AC sendiri, dealer AC, dealer sasis sendiri. Nggak. Misalnya prinsip kita nggak mau. Jadi kita fokus di sini. Dan kita mau punya teman banyak. Kalau kita pas ini kan, come on lah. Kalau kita pegang certain satu brand gitu, maksudnya brand satu ini, pasti kan ada jarak ada lah. Ini, ya. Betul. Yang pada akhirnya, kenapa sih lo udah makan itu enak, itu aja harus ngambil makanan orang gitu. Sedangkan kalau seri ini kan PO bikin spek. PO kan bisa aja ngambil ini. Tapi ada nggak kecurigaan misalnya April biasa misalnya pakai AC tipe A, aku pegang tipe B, udah langganan nih lama. April coba ke Adiputro, mereka pasti ada kecurigaan. Wah nanti April masuk Adiputro pasti dikilik-kilik supaya pakai tipe B. Kita nggak mau itu. Makanya kita semua tidak punya AC, tidak punya bangku, kita tidak bikin. Berarti udah kita nggak ada bangku standar AP, itu nggak ada. Jadi kita semua nggak punya. Kita punyanya bisa bikin body, kita bikin body. So just body. Yes. Body aku seksi tapi ya ini ya. Biar nggak tegang-tegang. Loh, kan ini pakai ini, keren maksudnya bodinya. Kita masuk di apa oven. Ini spray booth sama oven. Hati-hati nak. Ini spray booth sama oven kita. Jadi semua di sini. Ini untuk yang mobil kecil ya, yang bis sendiri. Ini area mobil. Muat sampai berapa sih nih? Kok kira-kira? Ya, kalau ngomongnya saya itu sebagai ya? dari B-nya ada berapa B itu. Cuman ya karena pandemi pengaruh. Nah itu pandemik
pada awal pandemik ngaruhnya sampai ke Adiputro itu kerasanya kan ini udah hampir 2 tahun di awal tahun, awal pandemik atau di tahun kedua baru berasa banget? Maksudnya berarti 2020 ya? 2020 kita belum siap, kayak kita kan nggak tahu corona. Oh, paling baru wabah itu, bahkan kita kan sempat masih pameran tuh hari Maret, bulan Maret ya, masih ingat ya, itu apa, G-Compact mungkin agak sini lebih enak. Ada Adiputro jelasnya, Ami yang sebelah situ. G-Compact itu ya, itu masih order kita banyak. Nah, cuman kita kan mulai berasa setelah ya berita itu semakin menggila. Jadi ya 2020 tuh dari awal tahun gini langsung pelan-pelan, masih pelan-pelan. Nah, begitu officially outbreak kayak serem gitu, nah itu baru drop. Dan itu semua udah masuk, orderan masuk kan? Ya, jadi ngeluarinnya mereka yang agak kesusahan. Ya, tapi gini, kalau kembali kita ngomong yang hal tadi ya, yang apa yang ngomong, mungkin bisa dicek jangan dari saya, coba dicek di marketing kita atau mungkin teman-teman. Selama pandemi, dari manajemen kita mengeluarkan instruksi bahwa kita tidak akan pernah menagih. Tidak akan pernah menagih. Really? Ya. Jadi istilahnya itu kita selalu, at least saya selalu ngomong kalau ketemu Pak David misalnya, ketemu dan mereka sudah berhasil mengambil lagi gitu, lagi ya gini, enggak lah, kita Jawanya itu soro bareng, seneng bareng. Jangan kalau pas seneng, April bagus, baik, gitu, gitu. Ada apa-apanya. Siapa ya April? Jangan, saya nggak mau terima telepon. Nggak mau kalau aku gini, sama aku, dia nggak boleh. Jadi gitu. makanya ada sistemnya, aku soro bareng, seneng bareng. Nah, jadi ya udah, kita tidak mengeluarkan instruksi untuk telepon pagi dong supaya enggak, kita nggak pernah. Jadi kira-kira lagi nih. Tapi semua tetap sesuai dengan prosedur ya. Paham. Tapi nggak yang memaksakan untuk kita lihat sikon lah, gitu kan. Karena kita udah tahu pandemi ini, kitanya merasakan, apalagi mereka. Betul, gitu. Betul. Karena bukan, ya emang force major guys, jatuhnya kan seperti itu. Tapi antisipasinya dengan kerugian, pasti ada kerugian dong di situ kok. Apa ada bisnis lain di luar Adiputro atau memang akan maksudnya itu, ngerti nggak sih, kayak semuanya aku gitu ya, PO lagi berhenti, oke, mungkin ada bisnis lainnya yang bisa menghandle gitu. Tapi kalau di pariwisata, transportasi, semuanya pasti akan kena gitu. Di Adiputro sendiri sebenarnya apa ada anak cabang lainnya atau bagaimana gitu? Nggak ada. Jadi pure ini. Wow. Pure ini. Jadi PT Adiputro ini ya pure ini. Jadi ya kita tanggung gitu loh. Kita tanggung bareng gitu. Sempat ada PHK nggak kok? Kita sempat merumahkan, dan ya ada beberapa yang dirumahkan. Akhirnya mereka, jadi sebenarnya gini, pandemi ini sebenarnya ada blessing in disguise juga. Saya lihatnya gini, yang dulunya karyawan karena pandemi dirumahkan, terus mereka mungkin lama ya dirumahkan ya. Mungkin terus bisnis ada oke nih, kita coba panggil dia kan, Pak, sorry nggak bisa kembali, saya sudah wira swasta. Loh, itu kan blessing in disguise. Jadi sebenarnya kita pandemi ini juga membentuk mereka yang mungkin dulunya pokoknya kerja sama orang, tapi ini udah nyaman gitu kan, di zona aman gitu. Malah saya jadi wira swasta, jadi which is blessing in disguise gitu loh. Betul. Ya, itu kan? juga terjadi di kru-kru kita. Jadi kan mereka nggak mau balik lagi kan? Ada beberapa yang memang pada akhirnya, Bu, saya sudah enak nih punya usaha ini gitu. Oh ya monggo, udah. Berarti memang udah rezeki mereka. Makanya kreativitas itu di masa pandemik ini semuanya keluar sebenarnya. Pasti kepikir karena kepepet kan. Kalau dulu kan di Babelson aman, santai, kasarnya gajian jelas. Bener. Gitu. Ya, tadi aku bilang udah di zona yang aman dan nyaman. Mereka juga banyak yang kembali istilahnya ke desa loh. Betul. Jadi istilahnya yang dulu ngomong urbanisasi, mereka udah balik lagi. Jadi saya ingat juga sebenarnya antara kok orang ini pada udah enak dulu, cuman ya tapi seneng juga gitu. Karena berarti kan kebangun semua kan, nggak kota terus itu. Iya, kan gitu. Sedih ya kalau kita denger gitu, aduh saya makan aja susah, sedih banget sih. Oke. Kok balik lagi nih, kita kan udah di area oven untuk mobil-mobil kecil. Apa sih yang bisa dibahas di sini, atau ya udah oven gitu-gitu aja gitu? Biasanya kalau mobil kecil berapa hari? Berapa lama untuk keluar? Kalau jangan sekarang setelah pandemi ya, karena pandemi ini kita masih mapping lah. Karena kan orang. Kalau dulu ya sekitar 1 bulan, 1,5 bulan. 1 bulan, 1,5 bulan. Litan kita.
Nah itu khususnya itu istilahnya tipe yang 3 ini ya. Bus jumbo ini yang sekarang lagi in. Karena ini juga karena setelah kita lihat karena setelah pandemi kita kan juga jalan gitu. Barusan terakhir saya ke Bandung. Nah ke Bandung itu kita temu sapa lah. Setelah 2 tahun ini kan saya kangen juga ketemu mereka kan, ngobrol-ngobrol. Silaturahmi lah ya. Dan ternyata kan saya juga dari situ juga dapat info. Yang saya dapat itu sekarang tipe transportasi khususnya pariwisata ya, pariwisata. Mereka itu lebih traveling dengan jumlah yang lebih sedikit. Jadi kalau dulu misalnya rame-rame teman-teman mungkin April sama keluarga doang. Nah, jadi sekarang moda transportasi Cali itu yang lebih kecil. Nah, saya mendengar jumbo ini lagi laku keras. Ini yang jumbo ini berapa seat sih kok? Bisa sampai 20. Tapi kalau normalnya orang pesen ya, yang saat ini, saat pandemi? Ada yang 18, ada yang diisi cuma bahkan ya? 10 karena VIP gitu dikurangin. Nanti aku tunjukin, kita punya bus jumbo yang punya saya sendiri, nanti kita tunjukin. Kelebihannya kenapa? Mungkin ya seperti kita bisa tahu lah, yang pasti tinggi. Biasanya kalau di mobil kecil kan kita kalau masuk kan mesti nunduk. Benar. Nah ini kita udah berdiri tegak. Terus bagasi kan bagus campur. Bagus orang yang tinggi kayak kita ya. Terus bagasi kan juga biasanya nyampur. Ini tersendiri. Waduh. Nanti kita lihat. Ko David udah, lihat sini dong. Ko David udah ini. Udah keringetan banget. Olahraga nggak apa-apa ya, biar sehat. Iya. Hasil negatif kan, puji Tuhan hasil ya. Negatif. Tuh, harus tetap dites. Mantap. Ayo kita jalan ke sana. Kita bahas lagi yang lainnya guys. Oh, dan kita kebanyakan kiblat kita tuh adalah Jerman. Karena mungkin kalau April tahu, silakan. Ayo, duluan. Itu kita cikal bakalnya mulai usaha bis ini karena kita tahun 90-an itu kita license karoseri Jerman bis, Neoplan. Nah, disitulah kita belajar bikin bis itu gimana. Jadi kita dulu license, jadi kita pegang Asia Pasifik, cuman Krismon 98, ya kan? Nah, itu jadi untuk menjual Neoplan itu nggak make sense di Indonesia harganya. Iya, nggak kejangkau. Tapi dari situ kan kita istilahnya ya transfer teknologi lah. Nah, kita dari teknologi Neoplan kita sesuaikan dengan yang cocok untuk market Indonesia kayak gimana sih gitu. I see. Nah, jadilah itu. Tapi sebenarnya kalau David sendiri in charge bener-bener yang ngurusin ini dari tahun berapa kok? Saya pulang tahun 2000. Tahun 2000? Tahun 2000. Jadi mungkin lebih aktifnya 2000 ya boleh. Sekarang dulu saya dimulai suruh jadi QC. Jadi QC di mobil kecil. Dengan gaji 1 juta per bulan. Ya oke lah ya. Zaman itu oke lah. Ya oke lah. Pokoknya kita belajar digaji loh. Bayangin. Ya, makanya. Orang biasanya belajar keluar duit. Ini kita digaji kan masih. Setuju. Untung gitu. Jadi tapi sebenarnya saya senang gitu belajar dari QC itu karena QC itu kan quality control terakhir. Kalau sampai ada apa-apa, loh ini kenapa gini? Kita misalnya contohnya catnya rusak. Kita ke orang cat. Kok catnya gini? Loh enggak Pak, itu sebenarnya kan dari pati. Enggak Pak, dari pati itu ada ini. Jadi jadi kita tahu sampai akarnya itu kenapa. Betul. Gitu. Oke, sekarang ini kita lanjut kemana nih? Ini kita masuk ke area bis. Nah, ini finishingnya bis. I see. Nah, mungkin tidak beberapa bis sudah siap. Mungkin ada repair dikit untuk siap di delivery. Kinclong semua ya? Kinclong. Itu Akas Green loh. Hijaunya beda. Hijaunya beda. Kita hijaunya itu hijau. Saya lagi berdoa suatu saat itu tulisannya Akas Green. Amin. Doain ya guys. Makanya biar pandemik ini cepet jadi endemi kan? Endemi. Nah, jadi biar kita bisa lagi bergerak. Sekarang ini alhamdulillah udah kita jalan. Udah mulai ya. Udah mulai jalan. Kita juga ngerasain kok ini Januari ini ya. Itu kita lihat udah baik, mulai membaik. Belum kembali seperti dulu, tapi udah step by step lah kita. Momen langka menurut kita udah puji Tuhan banget lah. Betul. Puji Tuhan yang lebih malah. Bener. Kita nggak pernah belajar menghargai sesuatu yang kecil kalau nggak pernah habis. Betul. Kalau dulu dapatnya gede terus juga kecil terus. Betul gitu. sih. Oke, jadi ini ada berapa bis ini? 1, 2, 3, 4, 5 big bus ya? Big bus. Terus sisanya yang
Medium Ini ya? mungkin belum jamnya, mungkin nanti setelah makan siang nanti akan dari training ada yang selesai lagi mulai masuk sini lagi. I see. Isi lagi. Jadi seluruh Indonesia, Apanya? PU-PU seluruh Indonesia, mau Amin, swasta, amin, mau amin. pemerintahan. Kita bersyukur banget lah dipercaya sama customer-customer dari Sabang sampai Merauke Dari lah. Sabang sampai Merauke, bener. Aku pengen tahu nih artinya, apa ada filosofi dari kuda jingkrak? Sebenarnya ini simple filosofi aja. Kadang-kadang orang kan mikir, ini pasti yang jelimet. Wah, mungkin dari ada yang kamu dari show, dari apa? Enggak. Jadi dari Pak Simon sama saudara itu dulu bingung cari logo ini kayak apa. Jadi nggak salah saya dengar itu logo kuda jingkrak ini diambil dari Mitsubishi Galant tahun 70 itu. Oke. Dilihat baik, ya sudah diambil. Karena kan juga, kuda juga cepat gitu lah. Cuman basically dimulai dari itu. Tapi jingkrak gitu, kenapa kok nggak kuda anteng gitu? Enggak ya? Hah? Kan kalau anteng kan pasif dong. Oh iya bener ya. Kalau jingkrak kan hyper kan. Kayak aku gitu ya, jingkrak terus gitu. Bener nggak? No comment. Loh, aku baru ngomong gitu udah no komen. Belum kemarin ngomongnya lancar sama aku. Lanjut. Terus Gitu. kita ini udah di sini. Jetbus nggak ditanya kenapa? Ya ditanya lah, Apa? makanya. Apa dong Jetbus? Apa dong? Tebak dong. Pengen tahu apa aja, Kenapa, apa namanya Jetbus? Ya, coba guess. Karena, maaf ya, dari Jetro. Iya betul. Itu juga simpel ngambilnya, ya karena Jetro Kusuma terus Jetro Kusuma Bus gitu aja. Ya. Kenapa? Emang udah singkatan aja, gitu? Kita orangnya nggak complicated, nggak yang enggak. Pokoknya apa yang oke lah. Jadi kata Jetbus alias JBJB tadi memang Jetro Kusuma Bus. Jetro Kusuma Bus. Ya. Mantap. Cuma kita singkat dari Jetbus. Kok akhirnya jadi Matching. ikon gitu loh. Ya udahlah. Berarti memang itu nama pure kalian yang bikin ya? Kalian yang maksudnya nggak ada. Sampai panggil kayak expert orang gitu. Enggak lah. Kita simpel aja. God. Kita simpel aja. Serius. Makanya ada yang ngomong itu kuda, itu dari filosofi Cina. Aduh, kejauhan. Nah, Ini trimming. ini area trimming. Ya, Oke. ini lagi atau trimming. Ini memang ada sebagian masih kayak benggang-benggang ya. Karena kan memang kita baru Januari mulai menapak tuh. Nah, kita sekarang lagi istilahnya kalau di istilah kita ini kalau di istilah produksi lagi ngisi online. Betul. Begitu online lancar, nah itu lebih kita gampang forecast untuk tahu kira-kira produksi berapa itu gitu. Nah, ini sekarang lagi ngisi online. Boleh nggak sih jalan dikit aja di situ? Ya boleh dong. Soalnya kalau ngelihat kayak gini nih kayak taman kanak-kanak, taman bermain. Aku tuh demen gitu. Oh, gitu. Iya, taman bermain kita kan? Iya, saya pak gurunya ya. Enggak lah. Jangan gitu dong. Ntar kelihatan. Nah, kayak ini tuh aku demen kok. Jadi sama pelajaran kan ini. Ini bandonya, guys. Iya, bandonya. Keren banget nih. Ini ada berapa? Wow, aku ngeliat ada si Elkus lah di sini. Oke. Iya. Sahabat ini dari mana sih kok? Sahabat ini Prima salah. Abadi. Saya juga jujur kadang-kadang saya lupa. Saking banyaknya dia sampai lupa. Kurang perhatian ini memang harus yang diperbaiki nih. Oh gitu ya. Kurang kadang-kadang lupa ya mana. Maaf loh, kepancing. Ya, oke. Jadi di sini sebenarnya sekarang nih ada berapa unit yang udah masuk di Adiputro yang lancar? Maksudnya lancar? Dalam arti kan banyak juga yang naruh sasis aja masih belum dikerjain, maksudnya memang berjalan gitu. Lancar semua kok. Lancar semua. Karena aku lihat udah positifnya apa? Sentimennya udah positif banget ini. I see. Apalagi ini kan menjelang Lebaran. Jadi kita lihat semua lancar semua. Jadi ya apa yang masuk ya mereka memang bahkan mereka ngejar gitu loh. Mereka ngejar. Tapi kemarin kan infonya nggak tahu ya. Tapi kalau ini sih kayaknya udah info umum ya. Ada beberapa juga, aku nggak bilang banyak, cuman ada beberapa unit yang aku tahu yang sebenarnya juga teman-temanku sendiri, si juragan-juragan PO-PO ini kasarannya, bukan juragan 19 ya, maksudnya owner gitu loh. Oke. Yang ngambil dari Adiputro, terus dicat di luar. Dari, maksudnya bukan bekas sih, lebih ke yang owner
jadi ambil mungkin saat itu. Banyak nggak sih kok? Ya kalau itu memang ada juga yang Beberapa. memang mungkin ya ada yang mereka masih merasa belum waktu tepat untuk. Jadi kan kalau dulu pasti mikirnya kan oh bagus nih forecastnya, tapi kan pandemi kan siapa yang tahu gitu. Nah mungkin mereka sekarang merasa aduh belum waktunya, tapi ada yang sudah merasa waktunya sudah ready, ada yang di take over betul. Oke. Terus kalau masalah dicat di luar ya, again kita nggak bisa ngelarang. Nggak masalah itu Iya, sebenarnya. kita nggak bisa ngelarang. Kan udah selesai dijual. Iya, gitu. tapi kalau mereka itu kita terima. Bahkan sebagian kita tetap cat di tempat kita kok. Nggak semuanya keluar. Mungkin balik lagi ke harga kok. Saya nggak tahu again. Karena Baik. again harga saya bilang kan relatif Relatif, gitu loh. Oke. Jadi apalagi nih kok info yang bisa aku sharing nih untuk viewers aku. Ya. Gebrakan-gebrakan mungkin dari Adi Putro untuk kedepannya. Belum lah. Kita masih istilahnya ini kan baru belajar jalan lagi. Ya kita fokus ini dulu belajar jalan. Nanti kalau udah siap lari, pasti April diupdate lah. Siap. Tapi aku jangan ditinggal ya. Aku digandeng loh. Jangan diajak lari-lari terus. Kok David mah gitu. Oke guys, daripada kalian bosan, stay tune terus ya. Habis ini kita lanjut lagi karena aku bakalan mungkin ada beberapa pembahasan juga. Nggak terlalu banyak juga kan, hampir di ending ya sebenarnya. Tapi kalau kalian yang pengen tahu Mitsubishi tadi katanya, Elf ya? Oh iya nanti kita dari Pak David, stay tune terus, jangan lupa di subscribe, di like, di share dan di komen. Jadi aku lari-lari di hatimu aja ya, boleh nggak? Dicolok. Oh gitu ya. Sarange. Oh gitu. Sarange. Oke. So guys, saat ini seperti yang kalian lihat, April dan Pak David sedang melewati area pendempulan body bis. Dan April juga dikasih lihat ke ruang mesin dari karoseri Adi Putro. Tapi mohon maaf guys, tidak bisa diperlihatkan karena memang ada beberapa tempat atau area yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh publik. Dan lalu di sini Pak David juga menjelaskan bahwasannya luas lahan karoseri Adi Putro ini sendiri kurang lebih 7,5 hektar. Wow, gede ya guys. Dan beliau membelinya pada saat itu secara bertahap. Jadi nggak langsung beli 7,5 hektar guys, tapi pelan-pelan dan pasti. So guys, sekarang aku akan kasih lihat kalian Sisa. yang katanya si Jumbo very spesial punyanya Pak David. Mete, mogok. Ini cewek. Kamu membawa durian nggak mampu. Ya, aku masuk sini aja juga cukup ya? Cukup lah. Kok kamu coba, aku boleh nggak? aku dua orang yang cukup. Aku coba. Oh, berdua. Ini gedeng pisan iki. Gedeng pinggir. Ini ponakan apa ini Rusak. semua berdua? Hah? Wow, jadi ini nggak tembus ya sampai depan ya kok ya? Berarti kayak kamu tadi bilang bawa durian kayak bawa apa kayak Nggak bakalan bau. kamu tak masukin sini juga nggak? Kalau nyelek uang boleh. Langsung jangan dong. I see. Terus yang spesial lagi apa kok? Dari si Jumbo ini. Keren ya? Wah, makasih loh. Aku masuk Siap. duluan. Keren ya? Jadi kamu coba berdiri ya. Oke. Wah, aku nggak perlu gini-gini. Nah, tuh. 100, Itu ada TV nih loh. Kamu maju 170. lagi. Loh. Sini, Mi. Wow. Kayak Ami ya tambah gak njodok. Tuh. Ini aku pas kok. 170 aku.
Tuh, guys. Jadi nggak perlu jalannya bungkuk-bungkuk. So, kita bisa jalan with style. Dan ini kebetulan aku bikin ada penyekatnya. Oh, oke. Ini ada Yang sini, penyekatnya. Ami ganti sebelah sini, Mi. Karena kan zaman sekarang juga ya Ini musim buat pandemi. kaki kan sebenarnya. Ya. Nggak apa-apa ya aku dudukin. Terus ini sistem AC-nya istilahnya driver sendiri, penumpang sendiri, jadi kan nggak campur udaranya. Jadi lebih aman, apalagi Ya, masa pandemi kan. Ya. Oke, ini bisa buka tutup kan kok? Bisa buka tutup. Terus tadi yang bisa ditutup apa? Ini. Ya. Biar agak gelap dan dingin gitu ya. Kok, lihat dong. Terus ininya sendiri dari mana joknya? Aldila. 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 Wah, joknya Aldila, guys. Jadi ini memang kebutuhan untuk pribadi kita. Jadi memang dibikin kayak longgar gini lah, tapi ya nggak mestinya nggak gini, bisa isi sampai 20. Ini bisa nyampe 20 ya? Bisa. Wow. Dan ini cuma dibikin 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Wow, keren. Terjauh. Kamu pernah bawa ini sampai dari Malang kemana? Malang Jakarta udah bolak-balik. Serius? Iya. Ih, nyaman banget pasti ya? Nyaman daripada naik Alphard. Aku juga sering loh ke Jakarta. Jadi Mau kapan-kapan dipakai nggak vlog. ajak aku. Kamu yang nyetir, aku. Lo kesel. Aku yang di belakang. Nah, kira-kira gitu. Oke, terus apa lagi nih kok keunggulannya? Ya ini Dari unit kita ini. lebih space-nya lebih gede. Terus ya itu kan sekarang kan kalau pandemi kan katanya orang takut ya. Jadi grup lebih kecil ya cocok. Kadang-kadang kita juga menawarkan lah ke PO misalnya pariwisata atau apa gitu ya. Kan kalau bis kan jumlahnya besar. Kalau mau nyewa pasti ada pasarnya lah harga bis tuh Betul. kan. Daripada cuma diisi kecil mungkin kalau bisa investasi ke sini kan lebih. Tapi ini nggak tahu ya. Oke. Gitu. Terus ininya sendiri kok dari mana? Ya ini bikinan kita semua. Oh semuanya. Oke. Bikinan kita semua. Karpetnya seperti biasa terabus kan ini? Nah, ini ada intercom untuk berhubungan dengan driver. Kalau misalnya ditutup. Pak, tolong jendelanya ditutup Pak, biar yang belakang nggak kelihatan. Edit. Dia ketakutan banget. Oke, jadi udah lengkap ya di sini ya. Ya. Untuk TV, ini ada TV-nya sendiri. Ya. Ini berapa inch sih? Ini nggak gede ya, karena kan Dikunci kayaknya. Nggak. Oh. Oke. Ya ini more than enough loh. More than Nyampe enough. belakang pun juga udah oke banget. Ya, sebenarnya udah gini bisa dilengkapin karaoke atau apa, cuman karena kita nggak hobi karaoke, ya TV aja. Tadi ngajakin aku, salah ya? Tapi sebenarnya space ini sendiri masih bisa ya kalau ada tambahan kulkas, bisa dong. mini chiller atau apa. Ya, basically kan customize. Oke. So, kalian udah lihat guys, spesial daripada Fit PO Karoseri. Ya kan berarti itu doa. PO Akas Green lah ya. Iya, PO Akas Green. Ya, Kita lanjut lagi. Yo. Dari Karoseri Adiputro. Warnanya juga doff. Iya, keren banget loh warnanya. Kenapa kok pemilihan warnanya doff? Karena dipakai sendiri ya suka-sukanya lah. Jadi kamu hobinya ini. Tapi aku ngeliat lebih cool. Ya. Iya kan? So guys, lebih cool. Oh nggak boleh? Sini dong Boleh. Pak. Udah kan? Udah. Lebih cool kan? Cool. Oke, Pak David, thank you so much. Ini juga udah closing kita. Makasih atas waktunya. Sorry April ganggu. Terus kalau ada kecentilan April yang hakiki tolong diingat. Emang Salah centil ya? Kurang ya? Kok kurang ya? Nanti takutnya kalau ada yang salah gitu Oh, kan. gitu ya. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan ya, Pak Amin. David ya. Sehat selalu. Terus jangan lupa channel aku di subscribe, di like, dan di share. Pasti. So guys, thank you dari Karoseri mana? Adiputro. Dengan Pak David dan Aprilia Delestari. Sarangi. Jadi ini ada simbolis guys. Oh my god. Ini kok jadi kayak ngomong Gesia ya? Tuh, ini aku apa ngomong Gesia nih? Pasti kamu. Tapi ini keren banget. Ya ampun, thank you so much ya. Ada Akas Green-nya, ada official YouTube by Adiputro. Ini keren banget. Thank you ya, Ko. Sama-sama. Tak terima. Ya. Oh. So, ayo lah. Lagi, Ko.